bertemu dengan Ibu pada pagi hari ini masih di dalam pembelajaran sejarah minat. Ya, hari ini kita belajar tentang sejarah sebagai peristiwa, di mana minggu lalu materi kita yaitu sejarah sebagai ilmu. Ya, untuk mengamati atau mengikuti pembelajaran e-book supaya anak-anak kami lebih paham, anak-anak kami silahkan buku pegangannya dibuka di halaman 53. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu sejarah sebagai peristiwa. Ya, di mana yang pertama minggu lalu sudah Ibu terangkan yaitu sejarah sebagai ilmu. Ya, topik kita pada pagi hari ini yaitu sejarah sebagai peristiwa. Ya, bagaimanakah sejarah sebagai peristiwa? Ya, di sini sejarah sebagai peristiwa pasti ada beberapa hal yang menyebabkan peristiwa tersebut dijadikan sebagai sejarah. Jadi di sini terdapat peristiwa yang unik atau dianggap penting dan sangat berpengaruh pada manusia. Ya, itulah yang disebut dengan sejarah sebagai peristiwa. Ya, peristiwa tersebut selalu menjadi objek kajian. Ya, jadi peristiwa yang terjadi tersebut menjadi objek di dalam kajian, di mana karakteristik dari ilmu sejarah adalah, ciri khas dari ilmu sejarah adalah mencari keunikan dan realitas yang terjadi pada peristiwa tertentu. Jadi sejarah di dalam peristiwa pasti mencari keunikan dan realitas di dalam terjadinya peristiwa tersebut. Oke? Dan peristiwa sejarah tersebut dianggap benar-benar terjadi dan memiliki pengaruh yang besar bagi manusia. Peristiwa sejarah tersebut dianggap benar-benar terjadi dan memiliki pengaruh besar bagi manusia. Jadi berdasarkan pengertian sejarah sebagai peristiwa, maka di sini ada dua hal pokok yang perlu diketahui di dalam sejarah sebagai peristiwa. Yang A, sejarah hanya terjadi satu kali. Oke, anak-anak kami pasti memiliki kisah sejarah pada dirinya atau peristiwa yang tidak bisa dilupakan atau sejarah pribadi, cerita pribadi, histori pribadi. Jadi peristiwa tersebut hanya bisa terjadi sekali. Ya, karena peristiwa tersebut hanya bisa terjadi sekali dan suatu kejadian yang benar-benar terjadi seperti yang Ibu ungkapkan barusan hanya berlangsung satu kali. Dan peristiwa tersebut tidak akan bisa terulang kembali. Terjadi satu kali, peristiwa tersebut tidak akan bisa terulang lagi. Jadi kita sering mengatakan bahwa belajarlah dari sejarah, belajarlah dari pengalamanmu, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi bisa kita buat menjadi cerita sejarah kita, pengalaman kita untuk memperubahi ke depannya. Oke, itulah penjelasan tentang sejarah hanya terjadi satu kali. Namun bagian B di sini kita belajar tentang sejarah dapat berulang. Walaupun peristiwa sejarah tersebut terjadi sekali, namun peristiwa sejarah tersebut dapat berulang. Kenapa? Ya, di sini kenapa bisa sejarah dikatakan dapat berulang, yaitu peristiwa sejarah tersebut bisa terjadi, namun hanya memiliki kemiripan ataupun terjadinya peristiwa sejarah yang hampir mirip dengan kejadiannya. Di sini walaupun hanya sekali, tetapi bisa terulang. Di sini terulang maksudnya terulang maksudnya di sini di garis bawahi terulangnya waktunya berbeda, tempatnya yang berbeda, tokohnya yang berbeda, unsur pendukungnya yang berbeda. Jadi
Maksud tadi sejarah dapat berulang itu memiliki peristiwa yang hampir mirip, namun berulang. Namun di sini peristiwanya berbeda, tempatnya berbeda, tokohnya dan berbeda, unsurnya juga berbeda. Di sini Bu kasih contoh peristiwa yang tidak akan terulang ataupun contoh peristiwa sejarah yang tidak akan terulang. Seperti perlawanan Patimura pada tahun 1817, proklamasi 17 Agustus 1945. Inilah contoh peristiwa yang tidak akan terulang. Namun, peristiwa tersebut bisa terjadi di tempat yang lain, tempat berbeda, dan tokohnya yang berbeda juga. Itulah disebut tadi sejarah bisa terulang kembali, namun memiliki beberapa unsur poin di dalamnya. Oke? Lanjut yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Ya, sejarah sebagai kisah merupakan peristiwa sejarah yang dikisahkan kembali atau diceritakan kembali sebagai hasil konstruksi sejarah dari para ahli sejarah ataupun sejarawan. Minggu lalu kita sudah menerangkan apa itu arti dari sejarah menurut beberapa ahli dan apa itu arti dari sejarawan ya nak. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, sejarah sebagai kisah merupakan peristiwa sejarah yang dikisahkan kembali, diceritakan kembali sebagai hasil konstruksi sejarah dari para ahli atau sejarawan terhadap sejarah sebagai peristiwa. Di sini sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Ya, inilah contoh orang tua yang menceritakan kisah ataupun cerita sebagai kisah kepada anaknya. Pasti kisah tersebut memiliki penuturan seseorang terhadap suatu cerita kepada orang lain. Ketika menuturkan atau menceritakan kisah kepada orang lain tersebut pasti dipengaruhi oleh persepsi atau pemberi kisah. Seperti anak-anak kami menceritakan suatu kisah atau pengalaman pribadinya kepada kawannya, pasti dari penuturan tersebut, penuturan kisah tersebut pasti dipengaruhi oleh beberapa persepsi. Seperti persepsinya bisa kita lihat di sini berupa cerita, narasi yang telah disusun di dalam memori, pesan atau tafsiran manusia terhadap suatu kejadian yang telah terjadi. Ini bisa berbeda ya nak. Berbeda ketika kita menceritakan kisah kita tersebut kepada orang yang berinisial A contohnya, dan ketika si A menceritakan hal tersebut kepada si B, maka di sini terjadi perbedaan ketika menceritakan alur ceritanya ataupun kronologisnya, pemahamannya. Ketika itu cerita tersebut bisa ditambahi, penafsiran tersebut bisa ditambahi ataupun cerita tersebut bisa dikurangi. Jadi itulah maksud dari cerita kisah ataupun sejarah sebagai kisah. Oke, di sini lebih jelas. Ketika terdapat dua orang yang menuturkan topik peristiwa sejarah yang sama, maka akan dua kemungkinan yang terjadi, yaitu inti ceritanya sama, namun alur penyampaiannya berbeda. Dan yang kedua, inti ceritanya berbeda dengan alur cerita yang berbeda pula. Jadi inilah yang membedakan ketika sejarah diucapkan atau dikatakan sebagai kisah. Namun, subjektivitas di sini sebagai subjektivitasnya supaya sejarah sebagai kisah tidak keluar dari fakta, maka diperlukanlah narasumber yang ada. Narasumber yang ada berpengaruh terhadap penyampaian sejarah sebagai kisah tersebut. Jadi di sini pada bagaimananya sejarah itu disampaikan oleh narasumber yang ada. Ya, inilah contoh wawancara kepada veteran atau sejarah sebagai kisah, di mana sejarah sebagai kisah sangat berpengaruh terhadap narasumber. Karena narasumber adalah subjektivitas di dalam peristiwa tersebut. Narasumberlah yang memberikan kisah terhadap terjadinya peristiwa tersebut. Oke? Nampak ya, anak ya? Di sini veteran merupakan contoh narasumber subjektivitas ketika menuturkan. Ya.
Oke, kita lanjut. Yang keempat yaitu sejarah sebagai seni. Apa arti itu sejarah sebagai seni? Sejarah sebagai seni meliputi pengalaman dan pemikiran, adat istiadat, sopan santun, agama, lembaga, dan tokoh-tokoh sastra. Jadi ketika sejarah dijadikan sebagai seni, di sini harus ada meliputi beberapa pengalaman, pemikiran, bisa diambil dari adat istiadat, sopan santun, agama, lembaga, tokoh-tokoh sastra yang berpengaruh terhadap penulisan sejarah sebagai seni. Ya, namun di sini penulisan sejarah sebagai seni tetap didasarkan pada fakta dan kebenaran. Jadi, ulangi sekali lagi. Penulisan sejarah sebagai seni tetap didasarkan pada fakta dan kebenaran. Jadi di dalam menulis sejarah sebagai seni, maka sejarawan dituntut untuk memiliki kemampuan sebagai berikut. A. Intuisi. Apa itu arti intuisi? Yaitu kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran-penalaran rasional dan intelektualitas selama masa penelitian berlangsung. Dan di sini juga sejarawan dituntut untuk memerlukan intuisi seniman. Dan seperti yang Ibu bilang tadi awalnya, tetap berpijak kepada fakta dan kebenaran yang ada. Oke, bagian B. Imajinasi adalah seseorang sejarawan harus dapat membayangkan. Kalau kita belajar tentang sejarah, kita harus bisa membayangkan apa sebenarnya yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sesudah itu. Jadi di sini di dalam imajinasi berfungsi untuk menulis sejarah sebagai seni. Ya. Imajinasi berfungsi atau digunakan untuk memiliki keterangan atau data yang mendukung dan menuntut kronologis sebab akibat di dalamnya. Ya, di sini dituntut kronologis alur ceritanya serta kausalitas di dalamnya, hubungan sebab akibat di dalamnya. Dan bagian C, emosi. Ya, dalam penulisan sejarah terdapat pula keterlibatan emosi ataupun perasaan, ungkapan emosi ataupun perasaan. Jadi, penulisan sejarah harus memiliki empati dan menyatukan dirinya dengan objek yang diteliti seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Oke, ulangi di sini. Penulisan sejarah harus memiliki empati dan menyatukan dirinya dengan objek yang diteliti seolah-olah sejarawan tersebut mengalami peristiwa. Jadi itulah kaitan dari imajinasi, akhirnya berkaitan dengan emosi, di mana kita harus terlibat dalam perasaan peristiwa tersebut. Oke? Dan yang bagian D adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang baik adalah gaya bahasa yang luas, sistematis, komunikatif, dan mudah dipahami. Jadi di sini sejarawan dituntut untuk memiliki kemampuan menulis sejarah dengan terperinci untuk dapat menghidupkan suatu kisah di masa lalu. Oke, dari 4 materi yang sudah kita pelajari ataupun anak-anak kami sudah mempelajarinya. Yang pertama yaitu perhatikan bukunya halaman 50, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Oke, Ibu berharap dari materi yang Ibu tayangkan pada pagi hari ini, anak-anak kami bisa lebih memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai kaitan sejarah terhadap penulisan sejarah yang dilakukan oleh para sejarawan. Dan seperti biasa, apabila ada materi yang kurang dimengerti, silahkan tanya kepada Ibu secara langsung. Oke, terima kasih.